Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tugas 2.3.A.9, yaitu tentang aksi nyata dari modul 2.3. Berjumpa kembali dengan saya, Ratih Yulianti Solihat. Saya CGP Angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Tujuan pembelajaran kali ini adalah CGP mempraktikkan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktik supervisi akademik tersebut. Sebelum kita menyaksikan rangkaian video supervisi akademik, perkenalkan, di sini ada Ratih Yulianti Solihat, saya sendiri sebagai supervisor. Kemudian ada Bu Enden Astuti sebagai guru yang disupervisi. Dan tentu saja ada Ibu Nuh Hodijah, yaitu pendamping praktek saya yang kali ini berperan juga sebagai observer dalam supervisi akademik yang kami laksanakan. Ya, selamat siang Bu Enden. Selamat siang Bu Rati. Ya, apa kabarnya nih? Alhamdulillah. Agak lemas, capek? Lemas, capek lumayan banyak kegiatan. Lumayan ya, banyak kegiatan ya. Dan saya juga minta waktunya nih ya Bu ya, sedikit ya. Mungkin terkait ya rencana kita yang saya akan masuk kelas Bu Enden ya untuk mengadakan observasi. Nah, sekarang ingin tanya-tanya dulu sedikit ya Bu, izinnya Bu ya. Nah, yang terkait kemarin kan Bu Enden sudah memberikan RPP ya ke saya. Saya juga sudah baca materinya apa, kemudian rencana pembelajarannya seperti apa. Cuma mungkin ada poin-poin yang perlu kita sama-sama sepakati ya, biar nanti fokus saat observasinya jelas gitu, gitu ya. Yang saya baca ini materinya sedang tentang resensi ya Bu ya. Aduh, menarik sekali karena sering saya lakukan juga walaupun masih dengan bahasa-bahasa alay ya. Tangan-tangan namanya jadi bahasa-bahasa yang keseharian gitu. Ya Bu, mulai dari yang pertama nih, poin pertama untuk tujuan pembelajarannya yang Bu Enden angkat. Ya, di sini kegiatan pembelajarannya adalah teks resensi ya, teks materi ketiga di semester ini. Dengan kompetensi dasarnya itu membandingkan isi berbagai resensi untuk nantinya ditemukan sistematikanya gitu, dari sebuah resensi itu. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu diharapkan nanti peserta didik itu mampu membandingkan isi dari dua resensi atau berbagai resensi, kemudian menemukan sistematikanya dari sebuah resensi itu dan nantinya mampu membuat gitu ya, peserta didik itu mampu membuat resensi dan di sana harus mampu juga menunjukkan keterampilan sosial emosionalnya ketika belajar mengenai teks resensi tersebut gitu. Oke, menarik sekali. Tadi ada dua resensi yang akan dibandingkan gitu ya. Nah, kira-kira nih kalau ada bocoran nih resensinya, dua itu apakah ditentukan oleh guru atau boleh murid memilih sesuai kesenangannya misalnya? Ya, karena kebetulan di semester ini adalah pembelajarannya lebih ke teks fiksi ya, bergenre fiksi. Karena sudah dibagi ya, di semester 1 adalah genrenya non-fiksi, semester 2 itu fiksi. Oleh karena itu diarahkan ke fiksi. Dan ketika pengisian latihan di AKPD, anak-anak disuruh untuk membandingkan resensinya itu dari teks yang sudah disajikan oleh guru gitu ya, jadi sudah tersaji. Karena di sana nanti akan terlihat bagaimana sih perbandingannya, apakah dari segi sistematikanya itu sudah lengkap atau tidak gitu ya. Nah, kalau mereka memilih sendiri kan kadang siswa itu menentukan resensi yang sudah betul-betul bagus gitu ya, atau sempurna gitu ya, atau mungkin dari buku yang sudah sering dibaca ya, gitu. atau mungkin kadang kan
kan mencari di internet gitu ya, seperti itu. Itu jadi akhirnya ya, guru yang menyajikan teks tersebut gitu. Ya, idenya sangat baik sekali Bu Enden untuk mengantisipasi banyak jawaban sebelum tayang pertanyaan mungkin ya nantinya ya. Karena nanti memang kalau untuk mengeksplorasi kemampuan siswanya nanti penggaliannya adalah di pembuatan saja langsung saat praktiknya. Ya, baik, sangat menarik. Kemudian karena pembelajaran itu kan akan panjang ya, dua kali jam pelajaran begitu ya Bu ya. Saya ingin tahu area pengembangan agar menjadi fokus saya dalam observasi itu, kira-kira Bu Enden apa saja yang ingin dicapai dalam observasi ini? Ya, karena sesuai kompetensi dasar yang ingin dicapai di sini adalah kan membandingkan isi ya dari dua esensi yang disajikan dan menemukan sistematika, serta nanti di aspek keterampilannya adalah menyusun esensi. Maka di sini metodologi yang digunakan atau metode pembelajaran yang digunakan adalah menggunakan discovery learning. Jadi di sana nanti kan di teks resensi itu siswa akan mengidentifikasi apakah ada kekurangannya, apakah tidak sesuai sistematikanya seperti itu gitu ya. Nah itu pertama mungkin metode pembelajarannya atau strategi pembelajarannya menggunakan discovery learning. Kemudian di sini saya mencoba untuk mengarahkan kepada siswa karena kemarin-kemarin kan kita masuk ke fase di mana anak-anak itu belajar di rumah ya karena dalam pandemi. Jadi rata-rata kemampuan membaca dan menulis itu sudah menurun gitu ya. Jadi ketika ditanya sudah berapa buku yang dibaca, rata-rata paling hanya 1-2. Nah dari sini dengan resensi ini kan mampu menggali potensi siswa lagi dalam hal membaca dan nanti akan dikembangkan ke menulis gitu. Jadi aspek keterampilannya gitu, keterampilan menulisnya akan ditingkatkan lagi dari membaca gitu ya. Itu tadi yang keterampilan siswanya ya Bu ya yang ingin dikembangkan. Sekarang untuk keterampilan Bu Endennya nih sebagai guru mata pelajaran, kira-kira dalam pengajaran kali ini apa sih yang ingin coba untuk nanti kita evaluasi bersama-sama gitu? Pengembangan apa yang ingin diperlihatkan? Kira-kira fokusnya? Untuk yang berhubungan dengan ini ya, pembelajaran ini tentu saya akan mengembangkan di sana ininya ya, strategi atau pembelajaran yang nantinya bisa terintegrasi, yang selama ini kan kita rata-rata belum ya, mungkin rata-rata guru ada yang sudah kok dilaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian ya sosial emosionalnya sudah tergali, tetapi secara administrasi artinya kita harus dicantumkan di rencana pembelajaran kita ya, di RPP kita gitu, supaya lebih terkondisikan, dimana ketika kita memberikan materi kepada siswa itu lebih terarah. Jadi di sini pembelajaran berdiferensiasi, dimana nanti kan ada berbagai hal yang bisa ditemukan ya, misalnya tentang bagaimana nih hasil dari pembelajaran siswa itu, diferensiasi konten ya, seperti itu, diferensiasi prosesnya seperti apa gitu, kan nanti tergali dengan menggunakan pembelajaran diferensiasi seperti itu. Kemudian keterampilannya mungkin saya baca ada untuk sosial emosionalnya Bu ya, itu ya yang dikembangkan ya. Sasarannya apa dulu nih Bu, kan ada 5 ya KSE itu ya. Kira-kira sasaran Bu Enden di kelima-limanya atau terfokus ke beberapa saja? Kalau di sini kan kebetulan resensi ya. Kalau resensi itu genrenya masuk apalagi fiksi ya, jadi sastra. Jadi pembelajaran sosial emosionalnya atau di KSE itu semua mencakup kalau sastra itu. Tapi ya kira-kira yang biar jadi fokus penilaian saya, yang jadi fokus di pembelajaran kali ini apa nih? KSE yang sangat ingin dominan dimunculkannya? Lebih ke ini ya, kesadaran diri. Kesadaran diri ya, karena membaca itu perlu kesadaran. Karena dari tadi kan dikatakan kalau dari menulis itu harus anak-anak keterampilan membaca dulu ya. Membaca dulu ditingkatkan. Jadi kesadaran diri dulu memang difokuskan. Tapi secara keseluruhan memang unsur seperti KSE lain ya, seperti kemandirian mungkin ya, atau
eh, keterampilan sosial ya, itu juga ada gitu ya, karena kan namanya pembelajaran sastra itu ini ya, mendekatkan kepada hal-hal tafsiran ini ya yang ganda gitu, multi tafsir gitu, jadi beragam hal bisa digali dari pembelajaran itu. Oh ya, tapi mungkin kita di nomor satunya kesadaran diri dulu ya. Jadi nanti saya bisa melihat antusiasme mereka untuk meningkatkan kesadaran dirinya sebesar apa gitu, animonya ya, ya. Kemudian dari tadi pengembangan yang ingin Ibu laksanakan terkait pembelajaran berdiferensiasi, kemudian keterampilan sosial emosionalnya, strategi apa yang telah Bu Enden siapkan di pembelajaran nanti nih biar goalnya itu dapat. Baik, kalau yang ingin saya terapkan ya dari pembelajaran yang sudah sebelumnya dilakukan, sekarang mungkin ingin ada perubahan gitu ya, dimana saya ingin menerapkan bagaimana sistem pembelajaran itu yang mindfulness gitu ya, yang penuh kesadaran diri, dimana siswa dan guru itu terlibat aktif di dalamnya gitu ya, siswa diarahkan dulu untuk diberikan dulu motivasi gitu ya sebelum memulai pembelajaran itu, karena untuk meningkatkan kemampuan atau motivasi mereka lebih meningkat gitu di pembelajaran khususnya bahasa Indonesia sekarang. Seperti itu. Berarti strateginya pertama mindfulness ya, untuk fokusnya lebih meningkat, kemudian mungkin tadi model yang dipilih ya itu juga bisa membantu mungkin ya Bu ya. Kemudian kalau untuk diferensiasinya Bu Enden melakukan skema mana nih ya? Apakah proses, konten, ke produk mungkin ya, terakhirnya yang produk, karena nanti siswa itu diarahkan nanti untuk mencari sebuah buku, untuk membaca sebuah buku, memang ranahnya fiksi ya, tetapi mereka diberi kebebasan gitu ya untuk mencari buku, apakah mau berjenis pendek atau berjenis sastra gitu ya, atau berjenis novel populer, sebenarnya itu dipersilakan gitu ya, nanti produknya yang dihasilkan nanti kan resensinya akan berbeda-beda hasilnya itu. Kemudian yang satu lagi untuk pengembangan KSE-nya, kira-kira strateginya apa ya biar KSE murid-murid kita itu muncul? Baik, untuk strategi KSE-nya mungkin di sini ya itu tadi lebih kepada saya akan meningkatkan lagi kegiatan pembiasaan gitu ya di literasinya gitu. Iya, kebetulan kan setiap hari Selasa diadakan pembiasaan literasi. Jadi anak-anak akan terus untuk didorong membaca buku dan membawa buku non pelajaran ya misalnya. Khususnya untuk semester ini adalah buku-buku fiksi. Jadi anak-anak tetap ya harus ada himbauan-himbauan yang berulang begitu ya. Betul. Kemudian mungkin kalau di kelas diberi pertanyaan atau pemantik gitu ya. Oke, kita lihat ya kurang lebih sudah ya. Saya sudah bisa menangkap pembelajaran seperti apa yang Bu Enden akan sajikan. Kemudian fokus-fokus kita di apa saja. Saya boleh ulangi ya Bu ya untuk kesepakatan bersama. Tujuan pembelajarannya tadi menggunakan discovery learning, peserta didik diharapkan mampu membandingkan isi dari 2 resensi beserta sistematikanya, juga menunjukkan kemampuan sosial emosional, gitu ya. Kemudian untuk area pengembangannya kita sepakati di pembelajaran berdiferensiasi. Dengan KSE-nya saya fokuskan, kita fokuskan di kesadaran diri dulu ya untuk pertemuan kali ini. Tadi strateginya sudah cukup mungkin Bu Enden. Kita berjumpa lagi nanti di kelas ya Bu ya. Iya, baik. Semangat. Saya sudah tidak sabar nih untuk menyaksikan pembelajaran Bu Enden yang tentunya menarik sekali. Saya bahkan ingin bawa buku dan ikut resensi jadinya. Iya, baik. Silakan berarti. Terima kasih. Terima kasih ya. Nanti sampai berjumpa di kelas. Assalamualaikum Bu Enden. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
ada rasa excitednya di shoot gitu kan. Jadi ini senyumnya sambil merem gitu. Di keunggulan buku itu, Kelebihan dari bukunya, ya apa saja contohnya? Misalnya kata yang udah dimengerti, kata atau diksi yang mudah dipahami atau dimengerti, kemudian alur cerita yang menarik. alur cerita yang menarik. Betul. Ya betul, intinya adalah pesan dan kesan ya. Pesan apa yang bisa kita ambil dari buku itu? Misalnya ada pesan moral yang disampaikan oleh penulis atau pesan agama yang bisa disampaikan. Lalu kesannya apa? Nah, kesannya itu berisi kalimat persuasif atau ajakan. Jadi marilah atau buku ini sangat layak untuk kita baca. Pendahuluan di sini ada kepemarangan, serta untuk isi resensi di sini ada sinopsis. Tetapi kelompok kami, kelompok 1 tidak menemukan adanya kelebihan atau keunggulan serta kekurangan buku dan juga penutup. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mulailah menulis. Tetapi jangan lupa pesan ibu, kalau ingin menjadi penulis maka jadilah pembaca yang baik. Ya. Betul, karena kita dari membaca insya Allah akan bisa menulis. Ya, ya. Baik ibu, ucapkan lagi terima kasih sekali lagi. Ibu akhiri pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada cinta dari kita semua. Siap, siap. 1, 2, 3. Tepuk cinta. Pilopean, Pilopean, makasih Zinda. Tepuk Zinda. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini juga di sampingnya sudah ada rekan sejabat yang luar biasa ya, cantik pula. Apa kabar Ibu? Kasih izin bisa bertemu hari ini ya Bu Rati. Bagaimana kabarnya? Baik Bu, alhamdulillah. Ibu bagaimana? Alhamdulillah sehat sekali. Mudah-mudahan sesi-sesi terakhir kita masih tetap menjaga motivasi, jaga semangat sehingga semua tugas kalian untuk kegiatan program-program ini bisa kita selesaikan dengan baik. Baik, kesempatan ini Ibu sengaja datang untuk mempersamai Ibu Rati untuk melihat bagaimana proses coaching yang dilaksanakan pasca observasi. Bu Rati sudah siap? Siap, insya Allah. Bu Ember juga tentunya ya sudah siap. Hal-hal yang kemarin disampaikan pada saat pelaksanaan itu tentunya adalah hal-hal sesuai dengan rencana pembelajaran yang sudah disiapkan. Mangga Bu Rati waktunya nyandakan ya. Bismillah. Assalamualaikum Bu Ember. Waalaikumsalam Bu Rati. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah. Setelah tadi pagi agak
ada Wow. sesuatu dulu gitu ya. Berarti ya, Iya. biasa ya, itulah hidup ya Bu ya. Banyak hal-hal yang tidak terprediksikan, tapi tetap harus bersolusi begitu ya Bu ya. Iya baik Bu Enden, hari ini saya minta waktunya Bu Enden lagi nih ya, sesuai dengan apa yang telah kita sepakati sebelumnya. Jadi dalam rangkaian proses coaching ini atau proses supervisi ini ada 3 tahapan yang harus kita tempuh: pra observasi dan sekarang pasca observasinya. Jadi saya minta waktunya Bu Enden untuk berbincang ya Bu ya. Iya. Ya. Sebelumnya mohon maaf dulu nih, saya bukan bermaksud untuk menggurui atau tidak juga saya merasa lebih baik gitu ya Bu ya. Cuma saya ingin sharing. Saya yakin saya akan mendapatkan banyak ilmu tentunya dari yang pengalamannya juga lebih luar biasa dari saya sebetulnya Bu ya. Sama-sama kita belajar. Izin Bu, kemarin kan kita sudah melaksanakan pembelajaran ya di kelas. Ibu sudah melaksanakan pembelajaran di kelas, saya juga sudah mengikuti pembelajaran Ibu yang menyenangkan. Nah sekarang saya ingin tahu refleksi Bu Enden terhadap pembelajaran yang sudah Ibu lakukan kemarin bagaimana? Iya, baik. Terima kasih Bu Ranti. Alhamdulillah ya, waktu itu kita sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas bersamai oleh Bu Rati di sana. Waktu itu saya mengajar di kelas 11 S1 dengan materi teks resensi ya. Kompetensi dasarnya adalah di sana siswa diharapkan mampu membandingkan isi dari berbagai resensi untuk menemukan sistematikanya, ya, sistematika dari sebuah resensi yang dibandingkan. Nah, di sini tujuan pembelajarannya diharapkan siswa itu mampu membandingkan berbagai resensi yang disajikan, kemudian nanti ditelaah bagaimana sistematika dan unsur kebahasaannya gitu. Dan saya menggunakan waktu itu adalah model pembelajaran discovery learning gitu. Saya mencoba menerapkan pembelajaran yang di dalam itu ada unsur sosial emosionalnya gitu ya, mencoba gitu ya dari apa yang Bu Rati sampaikan sebelumnya di pra observasi gitu ya, di kegiatan observasinya. Saya coba di sana untuk membuat pembelajaran lebih menyenangkan dengan adanya pembelajaran terintegrasi gitu ya di pembelajaran sosial emosionalnya, lalu pembelajaran diferensiasinya ada, karena kebetulan teks resensi itu kan menarik ya, jadi ada unsur-unsur yang nanti dianalisis oleh siswa itu dari segi sistematikanya seperti apa, kemudian nanti unsur kebahasaan seperti apa, karena mereka dilatih untuk memiliki keterampilan menulis gitu, berarti seperti itu. Jadi alhamdulillah kalau saya katakan bahwa pembelajaran ini sudah mulai terlihat, anak-anak sudah mulai antusias gitu dalam kegiatan pembelajarannya, karena di dalamnya sudah ada kegiatan yang namanya kemampuan mereka berelasi, kemudian mereka juga sudah paham gitu perbedaan dari maksud, misalnya saya menjelaskan atau memantik mereka untuk mengetahui bahwa apa itu resensi, kemudian dari berbagai produk yang bisa kontennya ya, kontennya kemudian diprosesnya dulu, kemudian lalu diisi, lalu di produk yang akan nanti mereka hasilkan itu mereka sudah paham. Luar biasa ya, jadi iya luar biasa sekali kan. Jadi sebetulnya apa yang diharapkan sudah terlaksana ya. Kalau saya memperhatikan pemaparan Bu Enden, tadi katanya berdiferensiasinya sudah, kemudian lingkungan belajarnya juga sudah terbentuk dengan sangat menyenangkan sehingga terlihat antusiasme murid. Nah untuk tujuan pembelajaran sendiri, nah, mungkin Ibu bisa menceritakan pembelajaran yang Ibu lakukan itu tujuannya sudah tercapaikah?
Alhamdulillah ya sudah sepertinya tercapai seperti harus ini yang pasti berarti tercapai karena di sana kan tujuan pembelajaran seperti tadi yang saya katakan adalah membandingkan ya, siswa mampu membandingkan dua resensi yang disajikan, kemudian nanti dianalisis, identifikasi berdasarkan sistematikanya apa saja, kemudian dari unsur kebahasaannya, misalnya dari segi tata bahasa, ejaan yang digunakan, tanda baca yang digunakan, seperti itu. Ketercapaiannya mungkin benar indikatornya sudah tercapai di sana karena anak-anak nanti di akhir itu kan mereka disuruh untuk menyusun ya, menyusun sebuah resensi itu. Ya, dan menyusun sebuah resensi tentu saja harus memperhatikan hal-hal yang tadi sudah disampaikan di proses pembelajaran ya, yaitu tentang sistematika yang benar itu seperti apa, unsur kebahasannya itu seperti apa. jadi mereka langsung melakukan praktiknya gitu ya Bu ya, dan di situ bisa terlihat bahwa tujuan pembelajaran kita sudah tercapai gitu ya. Kemudian Bu Enden untuk pengembangan diri kemarin Bu Enden ranah apa yang ingin dikembangkan? Lebih kepada mungkin metode atau metode pembelajarannya ya, yang tadinya saya menggunakan discovery learning, nanti saya akan mencoba untuk pengembangan menjadi project based learning seperti itu Bu. Nah, untuk pengembangannya kemarin nih yang kita sudah sepakati saat terobservasi ada dua ya kalau tidak salah Bu, yang tentang yang pertama KSE, yang kedua pembelajaran diferensiasi. Boleh mungkin Bu Enden ceritakan bagaimana kemarin ketercapaiannya dalam pembelajaran Ibu? Ya, baik. Untuk pengembangannya di sini kan tadi sudah saya sebutkan bahwa kegiatan pembelajaran ini terintegrasikan ya, berarti ke dalam pembelajaran yang mengandung sosial emosional ya, KSE. Nah di sana pertama anak-anak sudah terlihat nih dari bagaimana di awal pembelajaran ya saya berikan stimulus atau apa ya, pemantik untuk mereka mau mengungkapkan perasaannya di hari itu gitu ya. Jadi ini memang berkorelasi juga dengan nantinya ketika mereka menulis teks resensi itu gitu. Karena teks resensi kebetulan di semester ini resensi yang dibuat itu berdasarkan buku fiksi. Jadi kalau fiksi kan kemarin kita belajar sastra ya, kalau sastra itu lebih kepada motif tafsir gitu, apa yang dirasakan oleh mereka itu diungkapkan gitu. Nah di sana kebetulan di awal pembelajaran waktu itu saya memberikan pertanyaan, bagaimana perasaan kalian hari ini? Nah lalu saya berikan semacam sticky note gitu ya untuk mereka. Kemudian disuruh untuk membuat gambar atau emoticon apa yang mewakili perasaan mereka. Kemudian ditempelkan di depan, lalu nanti perwakilan beberapa siswa untuk mengungkapkan gitu ya perasaan mereka berdasarkan emoticon yang mereka gambar gitu, seperti itu. Nah menurut saya itu pembelajaran sosial emosional mereka sudah tergambarkan gitu, sudah terlihat gitu. Perasaan mereka hari itu ada yang gembira, ada yang sedih, ada yang pusing katanya karena banyak tugas gitu kan, beragam ya Bu ya. Jadi terlihat gitu ya di ketika pembelajaran saya. Kemudian di sosialnya mungkin ketika pada saat ini anak-anak mulai berpraktik ya untuk menganalisis resensi itu, saya bagi kelas itu dalam kelompok besar, 5 kelompok besar itu kelompok ya. Nah itu kemudian mereka bisa dilihat kemampuan berelasinya gitu ya. Di sana terlihat bahwa ada bentuk kolaborasi, mereka saling bekerja sama, mengerjakan tugas bersama-sama dan berdiskusi seperti itu. Gitu, Bu. Kemudian satu lagi yang diferensiasinya, pertama mungkin dari segi kontennya ya, konten dari apa yang sudah saya sajikan di materi itu terlihat ada resensi yang berbeda gitu ya, ada resensi, memang bukunya fiksi ya di sana
sana, tetapi apakah bukunya itu mengandung buku masuk ke kategori novel sastra atau novel populer atau novel misalnya novel bergenre yang sebelum itu misalnya yang berunsur religi atau sosial gitu ya, seperti itu. Nah, lalu selanjutnya ada di proses juga, insya Allah saya sudah mulai melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, di mana anak-anak sudah mulai ada yang mau memberikan tanggapan atau memberikan Bu, bagaimana kalau tugasnya seperti ini atau gitu ya. Di proses itu terjadi gitu ya, yang namanya pembelajaran diferensiasinya. Dan terakhir mungkin di produk ya. Nah, produknya itu nanti anak-anak sudah saya arahkan untuk mungkin diberi kebebasan ya, diberi kebebasan untuk mereka mau produknya apa nih yang nanti dihasilkan gitu ketika kalian membuat resensi gitu. Dan apakah nanti medianya seperti apa, apakah akan di dalam bentuk resensi yang sudah dibuat itu di dalam bentuk mind map atau bentuk poster atau infografis gitu ya, seperti itu. Jadi sudah berbeda-beda, atau mungkin di dalam presentasi gitu ya, PPT bentuk PowerPoint dipersilakan, itu sudah berbeda berdasarkan saluran dari masing-masing murid, seperti itu. Iya. Luar biasa sekali ya. Jadi saya bisa menilai Bu Enden ini sudah memfasilitasi berbagai macam kebutuhan yang dalam belajar gitu ya Bu. Cuma saya tadi ada yang menarik untuk saya di konten ya, betul. Konten itu disajikan dalam bentuk buku ya, karena resensi itu novel dengan segala tema ya. Cuma sekarang kalau saya boleh menanyakan, bisa nggak Bu kontennya dalam bentuk lain yang selain buku kira-kira begitu, yang lebih lebih berbeda gitu untuk murid? Baik, sebenarnya bagus ya Bu idenya seperti itu. Cuma dalam hal ini ketika, maka pada dasarnya resensi itu adalah menyimbang karya, menyimbang sebuah karya. Karya itu tidak hanya karya buku saja, tapi bisa juga karya film, drama, seni musik gitu ya, bisa diresensi oleh mereka. Tapi kebetulan karena memang di materi itu lebih mengarah ke resensi buku, maka saya mengarahkannya ke resensi buku pelajarannya. Tapi memang betul bagus, bisa nanti dikembangkan menjadi anak-anak itu bisa membuat resensi musik misalnya yang digemari oleh mereka, atau film yang sekarang sedang viral ya, viral atau tren gitu ya, bisa sebenarnya betul. Ya, ini makin menyenangkan ya pembelajaran kita dengan berbagai macam strateginya. Kemudian kira-kira kemarin saat 2 kali jam pelajaran itu di kelas, ada tidak kekurangan yang dirasakan oleh Bu Enden, atau ada lupa nih gitu kira-kira Bu Enden? Baik, tentu saja ya, setiap kegiatan pembelajaran meskipun saya sudah mengajar bertahun-tahun, pasti saja ada kekurangan. Apalagi kalau misalnya ketika pembelajaran itu ada yang supervisi gitu. Akan berbeda ceritanya ya. Tetapi memang alhamdulillah ada hal-hal yang bisa disempurnakan akhirnya gitu ya. Ketika pembelajaran saya masih ada hal-hal yang kurang. Pada saat itu mungkin karena pembelajaran bersifat kan biasanya itu kelompok ya. Jadi ketika itu mungkin kekurangannya adalah, atau mungkin apa yang saya rasa itu dalam hal pengaturan siswa nih gitu ya. Anak-anak kadang suka ribut juga gitu ya, mengondisikan kelas mungkin seperti itu ya. Jadi pada saat itu mengondisikan, dan memang anak-anak di sana itu di kelas 11 saat itu anak-anak yang aktif sih. Jadi mereka begitu kalau diberikan stimulus itu langsung gitu ya keluar gitu, baik itu kata-kata maupun bahasa tubuh mereka itu keluar gitu. Jadi akhirnya memang menjadi ramai sehingga kelas agak kurang terkondisikan pada saat itu. Seperti itu. Dan lainnya ada hambatan yang ditemui? Mungkin itu
apa ya kendala teknis gitu ya. Teknis ya, betul ya. Pada saat itu kan saya menggunakan Infocus ya, ternyata kebetulan pada saat itu Infocusnya ada gangguan sehingga buram ya, terlihat buram. Akhirnya saya mensiasati dengan coba keluarkan gawainya masing-masing gitu ya, dan mereka kebetulan punya kuota, ada wifi juga sih di kelasnya, nah itu bisa digunakan. Coba buka saja materi yang sudah ibu share di grup WA-nya, nah bisa kalian lihat, amati dulu apa sih yang sekarang dipelajari, dan terutama waktu itu pada saat sesi latihan ya di lembaga kerja KPD gitu ya, KPD yang mereka harus lihat itu ternyata karena kendala di situ akhirnya menggunakan gawai seperti itu. Ya, baik, solusi yang disajikan oleh Bu Endang sudah tepat ya, saya pada saat itu. Tapi kira-kira nih Kak, jika kejadian serupa lagi, ya, ada tidak solusi lain nantinya yang akan Bu Enden persiapkan sebelum masuk kelas nih, kalau misalnya nanti ada kendala teknis lagi, kira-kira Bu Enden punya siasat lain nggak ya? Ya, kalau ketika kita mulai melaksanakan pembelajaran, kita kan merencanakan dulu ya. Nah mungkin saya akan mempersiapkan dulu nih alatnya gitu ya. Misalnya kalau tidak di kelas itu terkenal teknis dengan Infocus, proyektornya, maka saya akan meminjam untuk peminjaman Infocus yang mobile gitu ya, disiapkan itu seperti itu. Jadi tidak terhambat lagi di kegiatan pembelajaran di kelas. Betul ya. Jadi cek dan dicek juga ya, karena kita betul. Selain materi gitu ya yang disiapkan, ternyata kan alat pendukung juga harus gitu ya, harus disiapkan juga. Malah kadang hal yang sepele aja, kadang kalau bisa itu spidol nggak ada isinya tuh, bagi menjelaskan nggak ada, ya sudah ya latihan gitu. Sudah asik-asik. Iya betul. Iya, itu luar biasa nih, saya banyak sekali belajar dari Bu Enden terkait pembelajaran di kelasnya Bu Enden, yang sama-sama saya juga melihat, Bu Enden juga merasakan unsur-unsur yang ingin dicapainya sebagian besar sudah dilaksanakan gitu ya, dan harapannya sudah terpenuhi jika menurut saya ya Bu ya. Nah sekarang untuk kedepannya nih, tentu kan pengembangan diri itu akan berlanjut terus menerus begitu ya, tidak ada akhirnya. Saya ingin tahu dalam waktu dekat ini apalagi sih yang ingin Bu Enden kembangkan nih, selain yang sudah di pembelajaran kita kemarin. Ya, tadi sudah lebih kepada saya mencoba untuk di dalam pembelajaran itu kan mengintegrasikannya pembelajaran KSE-nya atau pembelajaran sosial emosionalnya, kemudian pembelajaran berdiferensiasinya. Nah, yang nanti mungkin akan dikembangkan lagi lebih ke ke metode mungkin ya, atau model pembelajaran sih kalau yang saya inginkan. Jadi disesuaikan dengan nanti materi yang akan saya berikan. Mungkin untuk pembelajaran diferensiasi akan saya laksanakan ya. Selalu ya. Materi kan ini menarik sekali ya, mulai dari proses diferensiasi kontennya, diferensiasi prosesnya, kemudian nanti produk. Karena di bahasa Indonesia itu sangat kompleks gitu ya, menarik sekali karena bahasa itu kan dinamis ya Bu. Jadi bisa mengikuti perkembangan zaman gitu. Kemudian mungkin sesuai juga dengan tujuan dari pemerintah itu yang tentang di kurikulum Merdeka itu kan ada profil pelajar Pancasila. Nah di sana bentuk-bentuk seperti kemandirian, berwawasan global itu saya terapkan gitu di pembelajaran bahasa Indonesia. Ini banyak sekali, meskipun memang berbasis teks ya pembelajaran bahasa Indonesia itu, tetapi bisa nantinya akan memperluas wawasan siswa itu berbagai hal gitu ya. Misalnya seperti drama kan, akhir ini saya pembelajaran terakhir adalah drama kan, nantinya mereka selain belajar tentang sastra gitu ya,
mereka juga belajar bagaimana sih membuat drama itu dikemas sedemikian rupanya, sedemikian menarik gitu, dengan menggunakan teknologi misalnya seperti itu. Kalau zaman sekarang ya, jadi ada perkembangan lah yang ingin saya capai di sana, dengan apalagi dengan disesuaikan dengan karakter atau kondisi anak-anak di zaman sekarang seperti itu. Ya, biasa. Kalau saya simpulkan, rencananya pengembangannya tadi pemilihan model pembelajaran yang lebih bervariatif dengan memanfaatkan teknologi begitu ya. Ya baik Bu Enda, terima kasih banyak. Saya banyak sekali sebetulnya belajar dari proses yang dilaksanakan Bu Enda. Pengenlah nanti kelas Bu Enda lagi Bu ya. Ya, terima kasih banyak ya Bu Enda ya atas waktunya. Terima kasih atas pemaparannya. Saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.